Oke, selamat pagi kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum kesetimbangan. Kita langsung lihat penjelasannya ya. Pada sistem kesetimbangan kimia, hubungan konsentrasi, pereaksi, dan produk. Ini pereaksi, ini produk. Dapat diprediksi. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut nih. Dan data percobaan yang dilakukan. Jadi ini reaksi kesetimbangan N2O4 menjadi 2NO2. Pereaksi produk. Dilakukan 3 kali percobaan. Dengan konsentrasi mula-mula dari N2O4 dan NO2. Percobaan pertama konsentrasi mula-mula, konsentrasi saat setimbang. Percobaan kedua konsentrasi mula-mula, konsentrasi saat setimbang. Percobaan ketiga konsentrasi mula-mula, konsentrasi saat setimbang. Ketika dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumusan konsentrasi di kanan dikuadratkan dibagi konsentrasi di kiri. Jadi dilakukan perhitungan ya. Konsentrasi di kanan, inilah yang kanan, inilah yang kiri. Konsentrasi di kanan, berarti konsentrasi di kanan kan ini NO2. Katanya dikuadratkan. Dibagi konsentrasi di kiri ini N2O4. Diperoleh hasil yang konstan. Jadi harga ini tetap. Nah, sekarang kita lihat nih. Percobaan 1. Konsentrasi di kanan tadi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4. Percobaan 1. Nah, kalau kita masukkan angkanya sama saja ini berarti konsentrasi NO2. NO2-nya nih 0,0547 dikuadratkan dibagi konsentrasi N2O4. Ini N2O4 berarti dibagi 0,647 ya. Harganya sekian. Pada percobaan kedua dilakukan juga konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4. Inilah percobaan kedua. Saat setimbang yang dimasukkan ya, konsentrasi NO2 kuadrat, konsentrasi 0,0457 dikuadratkan dibagi konsentrasi N2O4 0,448. Ternyata diperoleh harganya sekian ya. Untuk percobaan ketiga NO2 kuadrat per N2O4. Kita masukkan percobaan ketiga. Ini konsentrasi ini NO2 0,0475. Ini dikuadratkan dibagi konsentrasi N2O4 itu 0,491. Diperoleh harganya sekian. Harga dari konsentrasi NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2O4 baik pada percobaan 1, 2, dan 3 ya, harganya selalu sama. Sebenarnya dilakukan juga perhitungan dengan menggunakan rumusan ini ya, misalnya nih
NO2 konsentrasinya dibagi konsentrasi N2O4. Pada percobaan 1, baik percobaan 2, percobaan ketiga, misalnya percobaan 1 ini dilakukan, percobaan kedua juga dilakukan, NO2 per N2O4. Ternyata harganya ini berbeda ya. Harganya ini tidak sama. Baik percobaan ketiga dilakukan konsentrasi NO2 per konsentrasi N2O4. Tetap harganya tidak sama. Inilah yang disebut ya tetapan kesetimbangan. Kita lanjut ya. Hubungan di atas itu disebutlah itu hukum kesetimbangan. Sehingga kalau misalnya ada reaksi umum dari suatu kesetimbangan, misalnya nih A tambah B menjadi C ditambah D, koefisien A P, koefisien B Q, koefisien C R, koefisien dari D S. Diperoleh bahwa harga konstanta nanti diperoleh atau KC dengan mengalihkan konsentrasi produk. Saya bikin dulu sini. Jadi konsentrasi produk pangkatkan di sini misalnya dengan koefisien dibagi konsentrasi per reaksi pangkatkan dengan koefisiennya. Diperoleh harga konstanta. Kalau kita misalnya masukkan ke dalam rumusan KC berdasarkan persamaan ini, berarti produk C dan D. Konsentrasi C dikali konsentrasi D, pangkatkan koefisien dari C, yaitu R, koefisien dari D, yaitu S. Dibagi konsentrasi per reaksi, yaitu konsentrasi A kali konsentrasi B, pangkatkan koefisiennya, A koefisiennya P, B koefisiennya Q. Rumusan ini disebutlah itu rumusan dari Cato-Goldberg-Peterweg ya. Memang dialah yang berhasil menentukan rumusan tersebut berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan untuk reaksi kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan Kc atau yang disebut Kc pada reaksi reversibel saat setimbang, ingat harus suhu tetap ya, harus suhu tetap, merupakan perbandingan konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan koefisien reaksi, selalu mempunyai nilai tetap. Saya ulangi bahwa konstanta kesetimbangan atau Kc pada reaksi reversibel, reaksi dapat balik, saat setimbang suhunya tetap, merupakan perbandingan konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan koefisien reaksi, selalu nilainya tetap. Atau tadi saya sudah tuliskan bahwa Kc itu adalah konsentrasi produk, pangkatkan koefisiennya, dibagi konsentrasi per reaksi, pangkatkan koefisiennya. Itulah hukum kesetimbangan menurut Cato-Goldberg-Peterweg. Nanti untuk hitung-hitungannya akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Semoga kamu bisa memahaminya. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.